Faisal Nur Rafiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Kita simak pernyataan Agus Harimurti mengawal progres untuk bisa memajukan segala bentuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk pengembangan dan penguatan di berbagai wilayah di tanah air ini. Ada pesan khusus dari Pak Presiden, Pak? Oh ya, tentunya ingin kita semuanya bekerja keras, langsung bekerja keras dan menyukseskan apa yang menjadi visi misi beliau. Terima kasih ya. Ya, ya tentu akan kita lanjutkan dan kita akan terus perkuat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Ya, terima kasih. Ya, tadi disampaikan ya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi diperluas oleh Pak Presiden. Ya, targetnya tentunya insya Allah sampai akhir tahun ini kita masih bisa mencapai target 1.650 triliun dan target tahun depan memang meningkat menjadi 1.950 triliun, tapi insya Allah itu bisa kita capai karena kita punya keyakinan tinggi dengan iklim investasi yang makin meningkat dan juga kepercayaan yang diberikan kepada kita, insya Allah kita bisa laksanakan dengan baik. Investasi untuk IKN itu masih jadi prioritas ya? Iya, tentunya selalu menjadi prioritas kami. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, tentu Pak Prabowo tadi memintakan beberapa program kalau terkait dengan perekonomian kan jangkanya menengah dan panjang. Karena kalau bicara jangka pendek kan capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly, tetapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan terkait subsidi energi, karena kemudian juga bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran. Ya, kemudian tentu terkait dengan ekonomi makro supaya capaian pertumbuhan yang telah dipilih itu pasti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi-kalkulasi yang juga matang. Saya meyakini yang dipilih Pak Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada. Sempat diajak diskusi dengan Pak Prabowo nggak sih, Pak? Itu hak prerogatif Presiden. Soal Menteri ke Akmil mungkin Pak ada tanggapan Pak? Menteri-menteri akan di Akmil. Itu kan bagus. Ada briefing, menyamakan visi, mengkonsolidasi kabinet di awal, saya kira baik, sangat baik. Bapak tadi sempat bertemu beberapa calon kepala daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, tadi kan ngumpul di sini ya, saya ajak masuk barang 5 menit. Ya? Jangan apa gitu. Aran, enggak minum-minum aja. Pak, ada rencana untuk ikut kampanye dengan calon yang datang tadi? Ya, tadi diajak kampanye. Siapa Pak? Aja Pak, semuanya. Tapi saya mau tidur. Ya? Lain waktu Bapak? Cukup. Diagendakan lain waktu? Ya, nanti dilihat. Ya, lihat. Untuk Sekjen PBB gimana, Pak? Gimana? Sekjen PBB, Pak. Sekjen PBB itu Pak Afriansah. Sudah diganti. Harusnya Bapak Sekjen PBB. Sekjen PBB itu Pak Afriansah. Persatuan Bangsa-Bangsa, Pak. Saya kira Partai Bulan Bintang. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, saya fotoin. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang
selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Tapi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah, ya bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga HAM, ini kan ada dua hal yang menjadi fokus pertama untuk masalah hukum. Apakah akan ada undang-undang yang dari inisiatif pemerintah? Misalnya kan kemarin ada beberapa undang-undang yang mempertanyakan perampasan aset dan lain-lain. Itu juga nanti akan dibahas secara detail Pak di kabinet yang sekarang? Ya, tentu kita setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui, baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat kita. Kalau terkait dengan penanganan HAM sendiri Pak, untuk PR-PR yang belum selesai, apakah juga akan dikejar di kabinet? Kita lihatlah nanti apa arahan Presiden dalam secara umum ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc, juga waktu itu sudah membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di masa yang lalu, walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan ya. Jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu, apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan ya. Mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga, dan penegakan HAM itu sendiri. Terima kasih Prof. Selamat bekerja Prof. Mas Vito. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.